Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Minggu lalu doa sudah dipimpin oleh Laila, jadi sekarang giliran Laili. Ayo Laili, pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Laili. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Bagus anak-anak, di kelas ini semua siswanya rajin-rajin ya, pertahankan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai mengidentifikasi sisi depan, sisi samping, dan sisi miring yang benar untuk suatu sudut pada segitiga siku-siku, dan membahas sedikit mengenai teorema Pythagoras. Nah, apa kalian masih ingat? Baik, jika kalian masih ingat, pasti kalian bisa menjawab pretest berikut ini. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin kalian mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Silahkan di-scan barcode berikut ini. Baik Bu. Apakah sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Kalau sudah, Bu Guru mau menerangkan apa saja rangkaian pembelajaran hari ini. Sudah Bu. Baik, kalau begitu pembelajaran hari ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi kegiatan salam, doa, cek kehadiran, pemberian acuan tujuan pembelajaran, dan pretest. Yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti berisi simulation, problem statement, data collection, data processing verification, dan generalization. Yang terakhir ada penutup. Penutup itu berisi pengayaan dan remedial dan salam penutup. Sekarang silakan simak video berikut sampai habis ya. Baik Bu. Dari video yang tadi disimak, bagaimana cara Alfian mengukur tinggi pohon tanpa memanjatnya? Apa hubungan antara tinggi pohon, sudut yang terbentuk, dan jarak antara pohon dengan tempat berdirinya Alfian? Saya Bu, Alfian dapat mengukur tinggi pohon dengan perbandingan bukan Bu? Kurang tepat ya Laili. Dengan trigonometri bukan Bu. Benar sekali, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan trigonometri. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi segitiga dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama ada sinus C. Sinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Dapat ditulis sebagai berikut. Sin C sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, atau bisa disingkat dengan sin sama dengan demi. Nah, pada gambar di samping, rumus sin C dapat ditulis sebagai AB per BC. Yang kedua ada kosinus C. Kosinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi samping sudut dengan sisi miring segitiga.
yang dapat ditulis sebagai kosinus C sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau dapat disingkat sebagai cos sami. Nah, pada gambar di samping, rumus kosinus C dapat ditulis sebagai AC dibagi BC. Nah, yang terakhir ada tangen C. Tangen C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan panjang sisi samping sudut. Nah, dapat ditulis sebagai berikut. Tan C sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, atau dapat disingkat sebagai tan desa. Nah, jika diperhatikan pada gambar di samping, maka rumus tan C dapat ditulis sebagai tan C sama dengan AB per AC. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah itu ada tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jika sudutnya 0, maka sinnya 0. Jika sudutnya 30, maka sin 30 sama dengan setengah. Cos 30 sama dengan 1/2 akar 3, dan seterusnya. Nah, dari video tadi dapat dicari tinggi pohon dengan perbandingan trigonometri. Yang pertama, ditulis diketahuinya dulu ya. Yang diketahui itu ada jarak alfian dengan pohon sama dengan 100 meter. Terus ada sudut elevasi yang terbentuk yaitu 60 derajat. Dan tinggi dari permukaan tanah sampai pandangan mata alfian adalah 170 cm. Nah, Alfian ingin mengetahui tinggi pohon tersebut. Tinggi pohon kita simbolkan dengan BD. Jika kita lihat pada gambar, BD diperoleh dari AB ditambah AD, dan panjang AD sama dengan panjang CE, yaitu 170 cm. Tersisa panjang AB yang belum diketahui. Jika kita perhatikan segitiga ABC, panjang AB dapat kita cari dengan tangen C. Nah, mengapa tangan? Karena dari ketiga sisi segitiga ABC hanya sisi AC atau sisi samping sudut C yang sudah diketahui nilainya, yaitu 100 meter karena panjang AC sama dengan panjang DE. Sedangkan sisi yang ingin kita cari nilainya adalah sisi depan. Hal tersebut sesuai dengan rumus perbandingan tangen. Tangen C sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Maka tangen 60 derajat sama dengan AB per AC. Jika kita lihat pada tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa, nilai dari tangen 60 adalah akar 3, sehingga diperoleh akar 3 sama dengan AB per 100. Nah, 100-nya kita pindah ruas, diperoleh 100 akar 3 sama dengan AB. Selanjutnya dapat dilihat bahwa panjang AD sama dengan panjang CE, yaitu 170 cm. Sehingga tinggi pohon yang panjangnya sama dengan BD dapat dicari dengan rumus BA ditambah AD, yaitu 100 akar 3 ditambah 1,7 meter. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Sekarang classroomnya dibuka ya. Di situ Bu Guru sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silahkan kerjakan LKPD yang ada dengan diskusi kelompok. Waktunya 40 menit dari sekarang. Baik, Bu. Baik, karena semua kelompok sudah mengumpulkan jawaban, sekarang waktunya mempresentasikan jawabannya. Siapa yang mau menjelaskannya? Angkat tangan. Saya, Bu. Iya, silakan Laila. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan pekerjaan kelompok saya. Pertama-tama, kelompok saya membuat 3 segitiga siku-siku dengan panjang sisi sesuai dengan ketentuan yang ada di LKPD. Lalu kelompok saya mengukur masing-masing sudut yang terbentuk pada segitiga siku-siku tersebut. Setelah pengukuran didapat bahwa sudut terkecil dari masing-masing segitiga adalah sama, yaitu 26,6 derajat.
Lalu kelompok saya mencatat hasil pengukuran tersebut pada tabel yang telah disediakan seperti pada gambar berikut. Kemudian saya dan kelompok saya menghitung sisi depan dibagi sisi samping masing-masing segitiga dan didapat hasil yang sama, yaitu 2. Di tahap berikutnya saya akan menjawab pertanyaannya ada. Yang pertama, bagaimana besar sudut terkecil dari masing-masing segitiga? Mengapa demikian? Jawabannya adalah besar sudut terkecil dari masing-masing segitiga adalah sama, yaitu 26,6 derajat. Mengapa sama? Karena segitiga itu sebangun. Hal itu sesuai dengan teorema kesebangunan segitiga yang menyatakan bahwa jika 2 atau lebih segitiga sebangun, maka semua sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan panjang sisi-sisinya sama. Pertanyaan kedua, bagaimana perbandingan sisi depan per sisi samping dari ketiga segitiga? Jawabannya sama, yaitu 2. Kesimpulannya adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping dari suatu segitiga siku-siku yang sebangun adalah sama. Karena perbandingan sisi depan dan sisi samping dari suatu segitiga merupakan rumus dari tangen, maka dapat disimpulkan bahwa tangen dari segitiga sebangun adalah sama. Kendala-kendala dalam mengerjakan LKPD ini adalah diperlukan alat ukur yang tepat untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Nah, bagus Laila. Jadi benar apa yang dikatakan Laila tadi, bahwa tangan dari segitiga yang sebangun adalah sama. Begitu juga dengan sinus dan kosinus dari segitiga sebangun. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Baik, kalau begitu, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Pengayaan dan remedial akan Ibu sampaikan di classroom. Minggu depan kita belajar mengenai persamaan linear 2 variabel. Semangat terus belajarnya. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.